Saya pernah mendapatkan satu kisah, Masya Allah la quwata illa billah. Ada seseorang beberapa waktu lalu bercerita kepada saya, menjelaskan tentang pengalaman hidupnya. Dia bercerita, Ustaz, terkadang kita dalam memahami ilmu, mungkin tidak hanya cukup membaca, mendengar, tapi benar-benar harus mengamalkan itu. Di suatu keadaan beberapa waktu lalu, saya pernah kedatangan orang yang membutuhkan bantuan berupa dana dengan nominal yang tidak sedikit. Dan dana ini berawal bukan karena kebutuhan dia pribadi dan keluarganya, tapi kebutuhan yayasan yang dibinanya. Lalu dia mengawali pembahasan ini dengan akad pinjam dengan nominal bukan hitungan ratusan ribu lagi ya, sudah hitungan jutaan. Lalu dia pinjamkan, dan ketika saya mau minjamkan atau menanggapi tawaran tersebut atau pengajuan tersebut, saya sempat mengingat hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man naqasat sadaqatun mimma." Sebetulnya banyak hadis-hadis tentang keutamaan sedekah, tapi mungkin itu yang ringkas dan saya ingat. Akhirnya saya berusaha menepis semua hawa nafsu saya yang mungkin mengompori, jangan kasih, kamu kan punya kebutuhan banyak, ingat kamu besok ada kebutuhan dengan keluarga, ingat kamu nanti ada penunaian gaji karyawan, ingat kamu nanti ada pelunasan tunggakan perusahaan, dan semisalnya. Setan memiliki banyak cara untuk meragukan kita dalam beribadah pada Allah, kata dia begitu. Kemudian dia langsung bergegas mengambil dompetnya dan mengatakan, ini ada uang tunai sekian, sisanya saya transfer ya Pak, nanti saya minta nomor rekening saja. Akhirnya dikasihlah uang tunai tersebut, mungkin sekitar 15% dari uang yang dibutuhkan ya. Akhirnya besoknya si bersangkutan, si fulan ini mengirimkan nomor rekening kepada anggaplah si A dan si B. Si A orang yang memberikan pinjaman, si B yang mengajukan pinjaman. Si B ini mengirimkan nomor rekeningnya besok paginya karena itu ada malam. Dikirimkan nomor rekening dan tidak lama si A langsung mengirimkan nominal yang dibutuhkan, sisa dari penunaian uang tunai semalam kepada si B. Transfer, kemudian dikirimkan bukti transferan, kemudian berjalan waktu tidak lama, Masya Allah la quwwata illa billah, dia mulai merasakan balasan dari kebaikan yang pernah dia lakukan. Mungkin Allah buktikan dengan janjinya, sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Atau dalam hadis yang lain, bahwa teori sedekah itu akan menumbuhkan ya akar-akar, dan setiap akar itu akan menumbuhkan sekian ratus, sekian ribu, atau bilangan yang tidak pernah diduga oleh kita. Perusahaan atau unit usaha bisnis yang dimilikinya kok kayak berasa enteng, berasa lancar. Kemudian bahkan keuntungan di bulan tersebut grafiknya meningkat sangat signifikan, sangat pesat. Kalau dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya itu berlipat-lipat ganda keuntungannya. Kalau kita analis secara menggunakan ilmu analisa bisnis, sulit kata dia. Gak ketemu Ustaz. Akhirnya tidak lama si B ini datang lagi kepada si A, meminta bantuan kembali. Tapi kali ini berkaitan dengan kepribadiannya, karena pada saat itu ada di antara anggota keluarganya yang membutuhkan bantuan dengan akad pinjam. Kemudian lagi-lagi dia berusaha menghempaskan keraguan dalam hatinya, bisikan-bisikan setan disingkirkan dengan bismillah. Ya, Allah mudahkan saya untuk beramal saleh. Lalu dia bilang, tunggu sebentar Pak, saya coba ambil HP dulu gitu kan. Bapak berapa butuhnya? Sekian juta. Itu tuh bilangannya masih tidak terlalu besar.
Akhirnya ditransfer karena tidak ada uang tunai. Dia bilang, saya langsung transfer pada saat itu karena saya sudah menyimpan nomor rekening, saya transfer langsung. Dia transfer, Masya Allah. Beberapa pekan selanjutnya datang tuh seorang itu, lalu bilang, Pak, ini saya mau melunasi pinjaman kemarin yang terkait dengan pribadi saya. Adapun ternama pinjaman yayasan atau lembaga yang saya sedang bina, belum bisa menunaikannya sekarang. Oh iya, terima kasih. Jazakallah khairan. Sampai pada akhirnya muamalah antara si A dan si B ini berkelanjut panjang. Sampai dia cerita total pinjaman kalau dihitung-hitung sekitar 11 miliar. Subhanallah ya. Nominal yang tidak sedikit jika kita menghitung dengan angka matematika. Tapi jujur Ustaz, ada keadaan yang sangat membuat saya sedih. Lalu dia bilang, keadaan sedih yang saya maksud adalah bukan ketika nominal pinjamannya bertambah, tapi ketika dia mengembalikan pinjaman tersebut dan mampu melunasinya secara bertahap dan hingga lunas. Karena ketika dia bisa menyicil secara bertahap, saya berpikir mungkin di antara sebab Allah mudahkan urusan saya dan keluarga saya, Allah mudahkan urusan bisnis saya, Allah mudahkan urusan instansi yang saya miliki. Itu bisa jadi sebab mungkin di antaranya kebaikan yang saya diberikan kemudahan oleh Allah untuk bisa melakukan kebaikan, bantuan, pinjaman kepada orang tersebut, si B ini. Maka ketika si B dengan wajah yang bahagia datang ke rumah untuk melunasi cicilan terakhirnya, memberikan ucapan terima kasih setelah membantunya. Dan itu berlangsung bukan hanya 9-2 bulan ya, beberapa tahun. Lalu hati saya sedih. Selepas dia pulang, dia berpikir, harus kepada siapa lagi saya bisa menyalurkan harta saya dengan berbagai macam akad yang diberikan oleh syariat. Karena sebetulnya selain dari nominal 11M dari akad pinjaman, sebetulnya di luar akad pinjaman ada program-program dari lembaga CB ini yang sifatnya entah itu wakaf ataupun infak atau donasi ya bahasanya. Meskipun infak dengan wakaf memiliki konsekuensi berbeda, tapi ini ada program-program donasi. Berarti ini di luar akad pinjaman. Yang sebetulnya si A ini juga Masya Allah ikut berkontribusi dengan nominal yang tidak sedikit, lebih dari angka 100 dari akad ikut kontribusi dalam program-program sosialnya. Tapi Masya Allah, dia langsung berpikir, kepada siapa lagi saya harus menunaikan harta yang Allah berikan ini. Karena saya khawatir kalau saya tidak menyalurkan harta saya di jalan Allah, mungkin bisa bagi Allah seketika memusnahkan bisnis saya, menghancurkan bisnis saya yang saya sudah bangun secara dari nol hingga sekarang dengan perjuangan yang tidak sedikit. Dia baru merasakan tentang benarnya janji Allah. Lalu dia menyatakan, ternyata betapa bodohnya saya ketika dulu sebelum mendapatkan hidayah Allah. Selalu perhitungan kalau saya ngasih pinjaman ke teman, ke keluarga, ataupun ke orang lain. Selalu ada perhitungan. Bahkan dulu saya pernah mensyaratkan adanya bunga di setiap pinjaman yang saya berikan. Dulu ya. Ternyata keuntungan yang saya dapatkan dari bunga di persyaratan yang dahulu dalam setiap pinjaman saya dibandingkan dengan keuntungan yang saya dapatkan dengan pinjaman yang tanpa syarat bunga, ternyata keuntungannya lebih besar yang saya dapatkan di pinjaman tanpa bunga yang niat saya berniat untuk menolong hamba Allah. Karena saya ingat dalam hadis Muslim kalau tidak salah, kata dia, karena siapa yang memudahkan urusan seorang muslim, Allah akan memudahkan urusannya di dunia akhirat. Saya katakan betul Pak. Ini faedah untuk kita. Mungkin disebabkan kebaikan yang kita lakukan, Allah berikan keberkahan di setiap apa yang kita dapatkan. Bukti dari makna keberkahan ya, yang dimaksud dalam kisah tadi, bahwa harta yang terus bertambah, harta yang selalu terus berkembang, bisa jadi itu adalah tanda Allah memberkahi pemberiannya kepada kita. Meskipun ada syarat-syarat yang harus kita lakukan untuk mendapatkan keberkahan semisal itu. Ya, jadi sini mana keberkahan itu
Bisa jadi berkembang, bertambah, atau berupa kebahagiaan, atau semakin banyak, atau abadi, atau tetapnya sesuatu tersebut tidak berkurang, tidak lenyap, tidak hilang.